Rindu kan? It has been like 3 months kan daripada kita punya last session dalam Chit Chat dalam Kabinet. Jadi hari ni punya episode is a bit special. Sebab apa? Sebab kita dah kembali. So korang pun dah lama tak tengok I. Now korang dah boleh tengok I balik lah. So by the way, selamat datang kepada Chit Chat dalam Kabinet. Kepada semua penonton, terima kasih sebab menunggu selama 3 bulan untuk kita punya episod yang baru lah. Cuma kali ni dia lebih special sebab ada sebab dia. By the way, saya nak ucapkan terima kasih kepada SOIA kerana menjemput kita untuk bersama dalam event mereka, iaitu pertemuan. Event pertemuan ini adalah satu event yang orang kata menyatukan designer daripada Indonesia dan juga Malaysia. It's a very good punya program and saya rasa patut diteruskan. This is volume 2. Last year diorang sudah adakan event yang sama. This year I think it's lebih besar dan lebih bagus dan saya harap diteruskan untuk di masa-masa akan datang. Jadi tanpa saya melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan kita punya tetamu pada hari ini. 2 designer hebat. Saya boleh katakan satu Mbak Chris Dayanti, satu lagi kita ada Mbak Rosa. Jadi tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan Ibu Ranu Fitri. Halo. Dan juga Mbak Erina Wiono. Hai. So, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya dalam event Chit Chat dalam Kabinet, atau I would say ngobrol dalam Kabinet, kerana tetamu kita pada hari ini adalah Indonesian. Jadi saya rasa ini merupakan satu inisiatif yang bagus juga untuk Chit Chat dalam Kabinet, untuk sama-sama mengenali lebih dalam dengan designer daripada Indonesia. Okey, untuk tajuk pada hari ini ialah kita akan berbincang tentang designing across border, iaitu bagaimana design itu mampu menyatu padukan 2 negara, malah mampu menyatu padukan seluruh dunia dengan hanya satu design. Jadi sebelum itu, mari kita berkenalan dulu sama dengan Mbak Ranu Fitri dahulu. Halo. Silakan, ataupun Mbak Kade. Terima kasih Juni. Halo, saya Ranu Skarvia Ria Fitri. Sekarang saya menjadi Ketua HDI DKI Jakarta tahun 2002-2005. Dan saya juga seorang profesional interior designer. Dan seterusnya kita bersama dengan Mbak Erina Wiono. Sila perkenalkan diri Mbak. Saya Erina Wiono, biasa dipanggil dengan Nino. Saya desainer interior profesional dan setahun belakangan ini saya mulai menggeluti dunia pendidikan dengan mengajar. So masih terlibat dengan industri juga? Masih sampai Masih. saat ini. Sampai saat. Tapi sebelum saya terlupa, production hari ini berbeza kan? Sebab kita dibawakan oleh Tangerine Film KL. Terima kasih Tangerine Film KL sebab bagi I setup yang sangat best. Okay, kita teruskan. Saya boleh bisa panggil Mbak Ranu sama Mbak Nino. Okay, Mbak Ranu, boleh cerita sedikit gimana kamu bermula sebagai interior designer? Latar belakang kamu gimana? Oke. Latar belakang menjadi desainer interior itu sebenarnya secara tidak langsung, tidak sengaja sebenarnya. Tidak sengaja. Tapi memang dari kecil suka dengan menggambar. Intinya seperti itu, menggambar. Dari menggambar itu akhirnya cita-cita itu awalnya ingin menjadi arsitek. Ya, menjadi arsitektur. Tapi menjadi arsitektur saya bukan tidak jadi karena kakak saya juga sudah arsitektur. Saya mau mengambil jurusan yang tidak sama dengan dia, gitu. Tidak sama dengan dia. Lebih spesial. Ya, lebih spesial. Akhirnya saya memilih desain. Tapi waktu itu orang tua menentang. Kenapa desain? Mereka mikir desain itu apa? Seni rupa, seniman yang hidupnya katanya tidak jelas seperti itu. Saya diarahkan mengambil ekonomi. Saya bilang, kalau saya diarahkan mengambil ekonomi, saya lebih baik mengambil seni tari. Saya bilang gitu. Nah, orang tua lebih menentang lagi. Gitu. Akhirnya mereka membebaskan saya, ya sudah kalau mau desain. Saya mengambil desain interior, karena kurang lebih bagi saya waktu itu mikirnya hampir sama dengan arsitek lah sebenarnya, seperti itu. Orang tua juga bingung, ini kuliah kok cuman gambar, membuat warna seperti itu. Tapi pas mereka melihat progres, mereka baru bisa mengakui, oke, anakku ternyata memang passionnya di situ. Jadinya intinya sebenarnya seperti itu. Jadinya sampai sekarang, jadinya saya mengajar 15 tahun,
dan berprofesi sudah cukup lama, sekitar hampir 21 tahun gitu ya di dunia desain interior. Jadinya plus minus dunia interior tuh sudah seru lah ya Mbak Nino gitu. Mungkin Juni juga sudah merasakan gitu ya seperti apa Ya. interior. Oke. Dikit. Iya. Tapi Mbak mungkin lebih lama daripada saya. Lebih Karena saya senior, lebih senior. dulu lahir. Jadi gimana? Masih mencintai bidang ini atau sudahlah. Oh sangat, sangat. Karena saya sangat mencintai proses gitu ya. Iya. Proses berpikir, mengeluarkan konsep dan itu diimplementasikan dalam sebuah karya. Itu kepuasannya berbeda Iya. gitu. Tapi waktu saya juga mengajar, kepuasannya itu berbeda lagi. Bagaimana siswa atau mahasiswa itu bisa memahami proses desain atau ilmu yang saya punya, saya bisa transfer ke mereka. Iya. Seperti itu. Ngelihat mereka berhasil ketemu di project, wah itu mahasiswa saya waktu itu gitu kan. Itu juga seru juga sebenarnya Iya. jadinya. Karena bermula daripada Mbak Rindu kan, Iya, itu mahasiswa itu. betul. Ya, jadi itu merupakan satu kepuasan bagi especially designer yang terlibat dengan Betul. mengajar. Jadi untuk Mbak Nino pula, bagaimana Mbak Nino bermula sebagai interior designer? Adakah juga ditentang sama ibu bapanya juga ataupun accidentally join this industry and then need to be in this industry? So, ya. Saya hampir sama dengan Ranu ya. Sebenarnya ingin jadi arsitek. Tapi di Indonesia tuh arsitek kan harus jurusan eksak, IPA disebutnya. Aha. Itu maknanya apa? Karena banyak teknis ya, science. Jadi banyak teknisnya. Saya memilih yang hampir mirip. Jadi desainer interior. So arsitek lebih technical. Ya. Iya, So, I mean the- karena untuk masuk jurusan desain itu dulu dari sosial bisa. Itu ketika high school saya ambil High school sosial, sosial, ya. Lalu pertentangannya tuh bukan masuk desainnya kalau orang tua saya. Bapak saya tuh ingin saya jadi desainer grafis. Gitu. Tapi karena kecintaan saya inginnya arsitek, jadi nggak mungkin ya grafis kan berbeda banget. Tapi ketika saya satu semester saya kan kuliah di Trisakti ya waktu itu ya, berpikir bahwa waktu high school saya agak males. Jadi saya pikir sekolah desain. Nah ini dia yang terjadi juga pada anak-anak zaman sekarang. Ternyata baru satu semester saya merasa terbebani. Nah di situ saya bilang ke bapak saya minta pindah ekonomi. Bapak saya bilang gini, boleh nggak selama satu semester kamu belajar mencintai ini gitu ya. Jangan melihat dari banyaknya tugas. Akhirnya saya coba, ternyata saya senang gitu loh dengan tugas yang banyak itu gitu. Lalu setelah lulus, bapak saya bilang kalau kamu nanti kerja pasti kamu nggak punya waktu main-main, karena bapak saya tahu saya senang main ya. Terus saya disuruh ke Australia 1 tahun ambil furniture ya waktu itu ya, furniture making. Ya ambil main-main lah ya. Habis setelah balik tahun 97 ya mulai kerja di situ, kerja sampai sekarang. Pertama saya kerja sama orang ya, bekerja di satu perusahaan konsultan di namanya PT InDesign. Saya kerja di situ sampai anak saya SD kelas 5 yang besar. Saya bekerja sendiri sebagai freelance karena ingin membagi waktu ya. Kan kita bisa kerja di rumah ya, menggambari rumah, keluar itu hanya meeting dengan klien gitu. Sampai sekarang saya masih berkecimpung di desain interior, tapi 1,5 tahun belakangan ini saya mulai mencoba mengajar ya, mentransfer ilmu kepada mahasiswa, karena saya juga ngelihat kalau dunia pendidikan itu kalau pure dosen itu hanya sebagai dosen, tidak ada yang praktisi, itu kayaknya ada yang kosong di situ gitu loh. Perlu ada praktisnya. Iya. Ya, I think it is a good input lah. Tapi sorry, kalau kita dengar semula, keduanya mau memulai pembelajaran dengan arsitek, tapi terjebak sama interior designer. Berbeda ya dengan saya, karena saya mau bermula sebagai dokter, tetapi akhirnya di sini ini yang accidentally. This is accidentally. So saya faham karena seperti Mbak Nino kata tadi. Ya, the semester 1 is a very tough untuk someone yang tidak pernah biasa dengan industri interior design. So berada pada semester 1 itu sangat sukar. Dan saya mengalami keadaan yang sama and hampir berputus asa, tetapi karena
saya seorang yang rebellious. I choose this because I don't want to follow whatever that my parents want me to do. So that's why I choose this. So if I give up, so they will laugh at me. Yeah. So that's Betul, why betul, I betul. maintain myself until now. Even Yeah. until now, I still like, why did I choose this? Somehow, but then through the process, you will love it because not everyone going to love interior design as much as us. Because benar kerjanya begitu detail, begitu kompleks to the point that should I know about this? Should I know about this? But then yeah, you should because you are creating a life for people. Tapi mungkin ada tambahan lainnya ya Jun. ya. Kita itu beda dengan bidang ilmu lain ya. Kita bisa bersahabat dengan klien kita. Benar. Itu dia. Kita bisa menambah banyak teman baru Ya. di situ. Ya, kebanyakannya klien pasti akan bertemanan sama Ya. interior designer. Itu sepertinya pada aku juga kadang-kadang wah, aku sudah berteman sama ini Ya. klien. Saya sometimes I have sekarang I tak tahu di Indonesia we call it what, tapi di sini juga my client sudah menjadi saya punya ibu angkat. Iya. Ya, betul. karena terlalu rapat. Ya. Jadi sudah menjadi seperti ibu angkat. Jadi itu yang saya katakan benar kata Mbak Ibu Nino tadi. Ini adalah profession yang mana kita bisa menjadi sahabat sama Ya, kita punya klien. Jadi itu adalah antara kebaikan berada dalam bidang interior designer. Okey, untuk seterusnya saya teruskan dengan gimana berada dalam karena kamu berdua sudah berada dalam industri dan sudah melihat trends yang berubah daripada sekitar tahun berapa ibu berdua berbulan? Saya 97. 97. 2008 sebenarnya. 97 saya baru Berapa? saya baru 7 years old. Oh, Ya, saya memang sudah tua. ya kita sudah tua kita. Jadi dari tahun 97 hingga ke sekarang, Ya. bagaimana kamu melihat trends itu berubah? Dan adakah perubahan trends ini memberikan satu impak yang bagus ataupun menjadi satu permasalahan juga kepada kita sebagai desainer? Coba Marin dulu. Kalau saya lihat ya dari tahun 97 saya bekerja ya, misalkan di perkantoran lah ya. Dulu saya banyak mengerjakan perkantoran sampai sekarang juga ya. Di situ memang perjuangannya pertama adalah merubah kantor-kantor yang tertutup. Zaman dulu kan kantor-kantor tertutup ya, Workstation. menjadi kantor yang Open. Nah, itu dia masalahnya ya. Karena space kan mengecil. Betul. Dan memang teamwork diharapkan lah ya untuk kerja yang lebih baik. Nah, itu pertama kali itu saya tuh proyek besar tuh memindahkan Arko dari Sudirman. Dia pindah ke daerah Jakarta Selatan. Jakarta pinggiran. Selatan. Itu Atau Jaksel. berlantai-lantai. Ya, Ya, dan anak-anak itu di situ tuh panggil Jaksel. berlantai-lantai ya. Yeah. Jadi dia mau lebih compact lah. Jadi ya kita membuat working station dan di pemerintahan juga pertama kali saya masuk ada satu pemerintahan itu juga ketika saya survei pertama kali itu saya lihat ini seperti labirin, saya mau ketemu orang bingung gitu loh, ya kan. Lalu kala itu pimpinannya bilang gimana ya Mbak supaya ini bisa nggak seperti kantor pemerintahan, kita udah pengen seperti swasta, akhirnya dibuat open space, jadi memang lebih hemat ya. Betul. Dan sampai sekarang perubahannya itu sama, tetap open space, tapi ada perubahan lain yaitu coworking. Ya. Diharapkan orang bisa bekerja di mana saja, Di mana karena saja, kan dia bekerja harus dipindah-pindah lah ya, Pindah-pindah, teamworknya berpindah-pindah. Nah, tapi kendalanya Dengan mungkin online lagi sekarang, Nah, ya, kendalanya online. itu adalah ini harus pakai laptop. Benar. Tapi desktop itu masih belum bisa digantikan kan Benar, sampai saat benar, ini. benar. Jadi akhirnya coworkingnya agak Enggak terhambat. mencapai maksudnya. Iya. Jadi itulah perubahan tren kan, kita lihat daripada office yang tertutup kepada terbuka, kali ini pula dia lebih kepada coworking. Tapi setiap tren ni masih ada kelemahan-kelemahan masing-masing. Kalau dilihat kan, karena yang open space pun sekarang pada apa yang saya alami sekarang adalah kita sudah design open space, after 5 years the clients come back,
can we have a room for the manager Yeah. because we don't want to be in open space, we don't feel like a manager, this kind of thing. This is about design for public to know that design doesn't mean it's perfect, because sometimes throughout the time it will be, akan ada perubahan-perubahan yang berlaku bergantung kepada keinginan ataupun kepentingan sesuatu klien itu. Iya. Jadi macam untuk Mbak Rinu pula, Ranu. Mbak Ranu pula, gimana perubahan trend ini memberikan satu bagaimana persepsi Mbak Ranu dalam perubahan trend ini, especially di Indonesia? Ya, desain itu kan intinya solving problem. Ya. Ya, solving problem di mana kalau kita tidak memahami project yang kita tangani, artinya kita tidak bisa memecahkan masalah. Intinya seperti itu dulu prinsipnya. Jadinya perubahan-perubahan perilaku pengguna ataupun desain di Indonesia itu kita memang harus terus belajar. Kebetulan saya banyak mengerjakan seperti office atau rumah sakit, tapi sudah hampir 15 tahun terakhir itu mengerjakan transportation public gitu ya, airport, intinya seperti itu. Di mana itu prinsip-prinsip atau kita harus selalu berbilang kenapa airportnya anggaplah di Suta tidak sama dengan negara lain seperti itu, jadinya A, B, C, jadinya kadang orang tidak memahami dulu meaning dari airport itu apa sih, atau project yang mereka pahami itu apa. Jadinya kadang kita gembesnya seperti itu sebenarnya, tidak memahami project yang kita kerjakan terlebih dahulu. Itu yang menjadi problem di kita. Dan kita juga harus memberikan pembelajaran kepada owner kita itu sendiri sebenarnya. Jangan sampai owner kita yang marah mengatur-ngatur kita atau seperti apa. Bagaimana kita memberi pembelajaran ke mereka. Jadinya perubahan itu memang kita harus siap sebagai desainer, dan itu juga menjadi problem di kita sebenarnya. Sangat menjadi problem di kita. Educate client itu menjadi salah satu, dan ya intinya ya itu kita harus memahami proyek yang kita tangani. Prinsipnya dasarnya itu dulu. Kalau kita tidak tahu problemnya, apa yang mau kita pecahkan sebenarnya? Benar. Jadi ini memang global problem ya, to educate client ni is a sama. global problem. It's not only in Malaysia. So everywhere in the world the client always give us a problem. Jadi gimana mau selesaikan? Jadi kita perlu educate mereka secara, mungkin the way we need to educate the client, it's difference between one designers and another designers. In a way, the end result is we must solve the problem lah. Yes. That's the end game for us. Jadi okay, this is a very personal question from me, kerana aku kerap ke Indonesia. Jadi aku kerap ke beberapa daerah di Indonesia. Jadi aku melihat perbezaan antara Indonesia sama Malaysia itu adalah gimana elemen budaya dimasukkan dalam desain. This is my personal opinions. Jadi saya melihat bila kita melihat contoh jika aku ke Bali, contoh jika saya ke Bali, saya dapat melihat gimana elemen Bali itu terlukis tepat di bangunan itu. Jadi kita tahu kita sudah di Bali, tapi berbeda di Kuala Lumpur. Contoh, aku bukan orang Malaysia, saya orang Shanghai contohnya. Saya datang ke Kuala Lumpur and I go to the KL. Oh, somehow it's like Hong Kong, because the building doesn't give the character so much. This is my personal opinion. Jadi saya mau tahu, di Indonesia itu adakah jati diri bangsa itu sendiri yang menyebabkan mereka mahu infuse all this kind of budaya dalam desain, ataupun ada campur tangan government contohnya mahu memastikan agar seluruh dunia tahu Indonesian design is like this. So adakah ini mungkin memberi pelajaran kepada kami designer di Malaysia agar lebih mengutamakan budaya, agar lebih terlihat dalam desain kami. Jadi pendapat Bandara coba. Okay. Bandara deh. Bandara kan welcoming people. Ya, bandara. Because the new bandara airport di Jakarta. Jadinya gini, kalau orang selalu menyebut budaya itu memang sebagai identitas kita. Ya. Ya, jadinya ada yang tangible dan intangible. Ya kan, itu menjadi satu prinsip di kita. Jadinya yang intangible itu yang orang harus rasakan.
ya kan? Orang harus melihat. Ya, tangible itu kan orang yang dia memang sudah seperti itu gitu. Identitas itu kita kalau dilihat Indonesia tuh banyak sekali. Setiap satu daerah, anggaplah Jakarta atau Betawi. Betawi itu mempunyai logat berbeda, ada tiga wilayah sebenarnya dengan identitas mereka masing-masing secara mereka penyampaian lain, terus secara mereka budaya atau cara berpakaian beda. Itu sangat sangat penting gitu. Terus kenapa misalnya anggaplah saya mengerjakan bandara. Selalu orang bilang airport itu sebagai pintu masuk gitu ya. Pintu masuk identitas suatu negara. Ya, seperti itu. Itu menjadi satu pembelajaran. Misalnya gini, kemarin waktu terakhir saya mengerjakan Yogyakarta Airport, ya, The new one? the new one, Yeah, I like in it. Yogyakarta. Bagaimana kita orang datang sampai ke Jogja itu kan belum di Jogja. Itu baru Kulon Progo. Benar. Belum sampai Yogyakarta. Bagaimana orang bisa mengetahui dari Kulon Progo itu sampai ke Jogja? Identitas apa atau bahasa tutur apa yang akan kita sampaikan kepada penumpang, passenger untuk mengetahui Jogja seperti ini loh. Seperti itu. Jadinya bahasa tutur itu yang kita sampaikan di konsep sebenarnya. Jadinya dengan identitas yang saya bilang tangible, intangible itu di kita dalam mendesain di dunia pendidikan itu menjadi salah satu hal yang penting. Lokal konten kita selalu minta. Tolong digali lokal konten yang kita punya. Jadinya jangan asal mengambil satu misalnya ukiran tapi tidak tahu makna. Benar. Gitu. Waktu di Jogja itu kita hampir 6 bulan berdiskusi dengan Kanjeng Gusti Hamengkubuwono bagaimana desain kita diimplementasikan dalam desain itu sesuai nggak secara filosofi. Kita takut secara makna filosofinya salah, kita malah disalahin sama lokal kan. Jadinya itu yang memang kita harus gali dan kita tidak asal mencomot karena itu ada aturan mana yang posisi harus di atas, di badan gitu ya, atau di bawah kaki. Benar. Itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Terus kenapa kemarin kita mengambil kawung menjadi salah satu motif utama di sana itu Kaung itu flower. Kaung itu motif batik. Oh, motif batik. Okay. Kalau flowernya di situ kita menyebutnya bunga kantil. Bunga kantil. Bunga kantil. Bunga kantil itu menjadi salah satu penanda atau filosofi waktu zaman dulu ya. Di Taman Sari itu adalah tempat pemandian raja-raja. Kalau dia memerlukan teman untuk ditemani, raja itu melemparkan bunga kantil itu pada yang teman dianya siapa yang terpilih yang mendapatkan bunga itu. Nah, itu bunga kantil itu menjadi salah satu makna tersendiri gitu. Jadinya waktu proses desain dari Kulon Progo ke Jogja itu ada bahasa tuturnya yang bercerita di Bandara Airport Jogja kemarin. Terus kenapa ada 5 gerbang gitu ya. Terus kenapa kita memakai ada ada gaungan di sana. It's itu like this pyramid shape, is it? Ya, itu semua ada maknanya satu-satu. Mungkin next kita membahas tentang Jogja itu sendiri kali benar. ya. Tapi itu yang aku maksudkan, betul. yang saya maksudkan bila the design speaks for the people. Ya, bahasa tutur kalau saya menyebutnya. Karena ketika saya ke Jogja bulan 7, bulan Julai hari itu. So, Julai kemarin? Oh, oke. Untuk festival jazz, Prambanan Jazz Festival. So saya lihat Prambanan Jazz Festival. So that is my first time be at the new airport. And then the moment I touched down, I was like, this is the design that's supposed to speak for the people here. Di mana fotonya? Waktu itu foto di mana? Foto waktu ngambil Instagramable nggak? Yeah, Instagramable. Di mana? Actually at the when we the departure. Departure. Yeah, the departure. It's really nice. And to compare with the new Jakarta airport, this is what I said. Because I love the Jakarta old airport compared to the new airport. T1, T2? Yeah, because the old airport gave the character of Indonesia more. To compare to the new one. Different with T3. Yes. T2. Is this my go? Lebih berasa Indonesia. Lebih berasa. Itu yang saya maksudkan karena waktu itu aku pergi bersama teman. Jadi mereka tidak faham
apa maksud kau ni, tak lawa lah. Bukan tak lawa, I mean apa maksud kau dia tak memberi karakter. I mean this is the thing that we as a designer, when we touch on to a certain country, I wanted to feel the country first. I wanted to, this is how I will feel in this. That's why I love the Jogja airport. It same goes to any other airport like Seoul airport. You can't feel the Korean vibe yet. As just yet. That's the thing about design. Like this is I just wanted to know, adakah dengan menginfuse this budaya dalam design, it will incur the cost? Tidak juga sih. Tidak juga kan? Tidak Karena juga. di sini ketakutan utama untuk setiap pemaju adalah cost. Ya. Jadi mereka cuba sebaik mungkin untuk mengurangkan cost, jadi design yang disacrificekan. Jadinya kita melihat skala prioritinya dulu. Ya. Bahas pesan apa yang tangible apa, intangible apa yang akan kita tampilkan, yang akan kita perlihatkan kepada passenger sebenarnya. Benar. Jadinya kita benar-benar harus memahami passenger yang akan hadir di sana. Itu dia. Jadinya kita tidak bisa ini nggak usah, itu nggak usah. Tapi mana skala prioritas dalam desain yang harus kita tonjolkan dulu. Mana yang bisa diminimkan terlebih dahulu. Tapi yang pasti fungsi harus lebih utama. Seperti itu. Benar. Jadi menurut Mbak Nino gimana? Adakah budaya ini, seperti saya katakan tadi, desain budaya yang diinfuse dalam desain ini, adakah turut melibatkan government juga? Adakah government yang mengarahkan untuk juga, ya. memasukkan? Sebenarnya enggak juga ya. Kalau saya tuh belakangan ini banyak membantu proyek-proyek desain di pemerintahan. Nah di situ kan memang mereka sekarang sudah mulai gaya yang lebih modern. Karena ya kita tahu dengan adanya Pinterest apa tuh ya, klien kita itu banyak melihat ke situ. mereka lebih bijak ya. Tapi kalau buat saya pertama yang paling penting adalah selama mereka mengikuti space planning yang saya ajukan, itu udah solve problem ya. Itu dulu pertama. Yang kedua, kalau memang mereka di working areanya mau agak looks modern, tapi selalu saya berikan ada touch kayu di situ, gitu ya. Karena kita ukiran tuh kan nggak mungkin ya, agak sulit. Jadi ada touch kayu. Tapi yang pasti di lobinya itu saya mengambil satu ornamen lokal pasti. Lokal Jadi walaupun modern semua gitu ya, tapi ada satu area ornamen itu kayu yang ada ukiran lokal, dan itu juga ternyata nggak terlalu mahal. Jadi kan ukiran itu nggak harus kita carving tuh yang solid wood gitu kan, nggak harus. Ternyata kan sekarang dengan ada 3D printing. Iya, 3D printing gitu kita bisa pakai multiplex aja di HPL, lalu kita itu lebih murah walaupun looks-nya agak berbeda. Terlihat beda ya, tapi ya tapi kita kan harus juga sebagai desainer sesuai dengan cost mereka, apalagi proyek pemerintah itu kan ada pagunya ya, ada hitungan-hitungannya. Jadi kita memang nggak bisa beda dengan rumah tinggal yang kliennya membebaskan kita dengan membeli apa aja gitu ya. Tapi buat saya tantangannya adalah mengerjakan di proyek pemerintah adalah dengan pagu yang rendah kita bisa mengeluarkan hasil yang baik. Justru itu desainer interior itu kan memecahkan seharusnya masalah. lebih bijak dalam menggunakan kos yang ada, tapi I mean it's all about jati diri lah. Bagaimana setiap designer itu yang mahu memasukkan elemen culture dalam desain itu. Nah kan? kebetulan saya ngajar tuh saya kan ngajar perancangan 4 ya, itu public space-nya hotel yang saya ambil atau public transport. Itu saya selalu minta mereka di daerah mana, satu Padang misalkan atau di Makassar, lokal konten apa yang kamu mau gunakan, tapi harus dipelajari dulu. Dia cerita. Misalnya dia memilih model A gitu ya. A itu apa artinya? Gitu. Dia bukan sekadar mahu memasukkan elemen tapi tidak memahami. Ya, betul. Itu juga merupakan satu permasalahan juga. Ya. Betul, sekadar untuk ada kan. Betul. Jadi tadi Itu kita juga harus mengerti material. Iya, benar. Betul, material. Update tentang material itu udah sangat banyak sekali. Iya, benar. Gitu. Jadinya kita juga harus update tentang material dan teknologi yang mereka gunakan sebenarnya. Pinter-pinter kita interior harus melihat itu. Ya, betul. Tapi saya tertarik sebentar tadi bila Mbak Nino mengatakan tentang Pinterest, klien dan Pinterest. Ya,
sejujurnya aku merasakan klien sekarang sudah spoil with this Pinterest. Dengan adanya Pinterest ni, kebanyakan klien kita sudah spoil, yang mana memanggil kita sebagai designer tapi tunjuk pada kita dulu, ini rumah yang aku mahu lakukan, gini rupanya saya boleh, which is bagus kerana mereka sudah mempunyai ide. Ya, sudah ada apa yang mahu direction, tapi bukan bermaksud untuk saya 100% copy the design, because whatever that you saw in the Pinterest is only a few angle. Kita tidak melihat dari sudut besarnya. Contoh, kita sebagai designer, the moment we open the door, we see a canvas. So kita melihat dari sudut ini sehingga ke sudut ini, gimana mau dipenuhkan, gimana mau menyelesaikan masalah klien itu. Sejujurnya interior designing ini lebih kepada menyelesaikan masalah klien dan juga memastikan keselesaan mereka duduk untuk beberapa tempoh period yang lebih lama. Kalau kita perasan, kebanyakan klien, saya mempunyai klien yang sudah membuat rumah tapi based on Pinterest sahaja. After 1 year call me to change the design because it doesn't feel like them. So bagaimana menurut kalian tentang klien di Indonesia pula? Adakah mengalami masalah yang sama juga? Tadi dong. Itu ya, Pinterest biasanya rumah tinggal ya, seringnya. Ya. Saya juga banyak Rumah tinggal. menangani rumah tinggal ya. Itu yang saya bilang tadi, bahwa menjadikan klien itu sebagai partner kita, sahabat kita, itu penting. Tackle them first. Ya, kalau kita menjadikan dia as a client, dia orang bayar kita. Benar. Dia membayar kita, terserah dia mau nyuruh kita apa. Benar. Kalau dia merasakan kita sebagai temannya, sahabatnya, dia pasti akan mendengarkan kita itu. Benar. Sebenarnya saya sih kuncinya itu dulu, karena nggak mungkin kita bilang ya ke klien kita bahwa ini jelek, salah kamu melihat, kan nggak mungkin kita berbuat seperti itu gitu. Jadi saya selalu berbuat seperti itu, tapi memang ada beberapa project yang menghandle kliennya, misalnya laki, saya nggak bisa sedekat itu dengan dia, ya kan. Nah, saya pernah ada satu project itu lucu, dia bawa arsitek, tapi dia juga nggak percaya, dia bawa saya juga. Tapi karena suka nggak suka nih ya Ran ya, arsitek kan di atas kita ya. Sedih. Nah, lalu gini, kita bekerja bersama-sama, lalu dia buat rumahnya tuh kecil-kecil gitu kan. Terus saya bilang, ini kok kamar kecil banget. Saya bilang sama arsiteknya menghardik saya, marah. Dia bilang ini, mau kamar sebesar apa? Saya bilang ke kliennya, Bapak mau tinggal di sini 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, ya kan? Anak kan akan membesar. Benar. Ketika anak membesar, kamar segini nggak cukup. Tapi dia, karena saya desainer interior gitu ya, dia ikutlah dengan si arsitek. Setelah jadi, dibongkar semua. Udah struktur udah jadi, akhirnya dibongkar sesuai dengan yang saya desain. Tapi saya tahu rasa gitu kan ya, gitu loh. Akhirnya gini loh maksudnya. Nah, akhirnya memang belakangan ketika ada arsitek, walaupun arsitek itu terkenal, klien saya juga sudah membawa saya, jadi kita beriringan. Bahkan ada partner saya arsitek terkenal, ini nggak usah disebut namanya, dia bilang anaknya sekolah di arsitek, dia bilang ini, Nin, nanti anak saya kalau lulus kuliah mau suruh kerja interior dulu deh. Mengakui kan akhirnya dengan bidang ilmu kita ya benar. Gitu loh. Iya. Karena kebanyakan orang di luar sana tidak tahu betapa pentingnya ilmu interior designer itu. Karena benar, saya juga pernah terlibat dengan projek yang sudah di-develop, which is kebanyakan kondo-kondo di Kuala Lumpur all got issues with the space planning. Ya, betul. You wanted to make a room, but the size is so small. We cannot put the wardrobe pun dekat dalam tu. So this is the problem that happen now. So whenever that we come in, we say, kenapa the layout is like this? Why the layout is like this? So the architect will be like, no, this is the size that we are given. So we need to use. No, I mean, because if we got the size, we know how to play with the size, right? So this is a thing that interior designer talents that really, I rasa sometimes because like you said, architect still at the top. But then our knowledge is not that low. Our knowledge is somehow is same level as them. Sebenarnya kita sejajar. Sejajar saja. Nggak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Setiap ilmunya beda-beda kan. Iya betul. Jadi diteruskan terus. Ibu ada apa Pak? Jujur kadang saya mencari image juga dari Pinterest sebenarnya sebagai image dasar. Sebagai hanya ide untuk konsep. Tapi pencetus kan? Pencetus. Nah, kalau udah ada itu saya pasti akan mencari a clue, satu kata dari project yang mau saya
konsepkan. Karena kalau belum dapat a clue, satu kata yang kena gitu ya, itu walaupun banyak image itu nggak akan tidak bisa gitu. Mungkin ada orang yang dengan Pinterest dia udah dapat ide, tapi kalau saya belum dapat satu kata yang pencetus, nah itu yang agak sulit gitu. Nah itu kejadian. Kalau saya boleh bercerita tentang untuk airport ya, ini kasusnya di sini, itu interior masuk pertama, bukan arsitek. Interior masuk. Interior masuk pertama, arsitek only fasad, gitu. Arsitektur hanya only fasad. Interior membuat sirkulasi dari curb, dari orang datang sampai dia terbang, itu interior. Benar. Interior membuat space untuk passenger. Interior membuat hubungan antar ruang, kedekatan antar ruang. Interior membuat kebutuhan ruang, gitu. Meeting point itu adalah kita. Benar. Karena kalau kejadiannya kita tidak dilebatkan dari awal, itu kejadian kayak Mbak Nina bilang akan bongkar sana, bongkar sini, dan segala macam. Iya. Karena kita menghitungnya itu adalah passengernya, dan kita agak bukan beda dengan di sini. Kalau di airport itu kita lebih cenderung berapa menit orang harus di counter check in. Iya betul. Itu semua ada aturan. Iya, benar. Jangan sampai link atau line-nya itu memutar-mutar, akhirnya orang jadi lama. Benar. Gitu. Jadinya memang kalau kita bilang interior itu di bawah arsitek, kalau dalam kondisi ini saya kurang setuju. Tidak, benar. Betul. Karena kita ini melibatkan keselesaan Betul. apa tetamu yang menggunakan di airport kan. Betul. Jadi knowledge yang we have dalam interior design is really important because we know the size, the pathway size. We need to know whether it is selesa enggak mau beratur dengan begini. Kan? Jadi benda-benda ini is really important lah. Jadi kita tidak harus meletakkan interior design itu rendah. Benar. Kita sejajar. Tapi yang masalahnya sekarang itu di Indonesia itu adalah masalah adanya namanya desainer dekorator. Jadi gini, orang-orang kalangan atas itu sama ya Mas ya, orang kalangan atas itu dengan relasinya dengan tes, ya saya tahu sih tes ya, tapi kan dia nggak bisa membuat space planning, dia nggak tahu masalah struktur apa yang boleh dibongkar atau tidak, nggak tahu soal listrik, nggak tahu plumbing gitu loh. Ilmu itu kan yang ada dalam desain, ya estetik, hanya estetik gitu. Ya, sama seperti Sama kan? Indonesia juga mereka, kita juga mengalami masalah yang sama. Okay. Definitely their pay is much lower than us because they just do the aesthetic punya things. Tapi kalau dibilang lower nggak juga kalau di Indonesia. Kalau orang dari kelas high end gitu ya, dia pergaulannya high, itu mereka dapat fee-nya juga justru mungkin lebih dari kita. Karena lebih dari di Indonesia itu ada hitungan fee di pemerintah berapa. Gitu. Kalau swasta sih bebas ya. Jadi bisa aja mereka seenak-enaknya, tapi karena dia sudah terkenal di lingkungan itu ya dia bisa jadi gede-gede. Public figure. Public Jadinya figure. mereka lebih inti ke social life ya. Itu dia. In fact, the design decorator is part of interior design also, right? Yeah. But they take the design decorator part only. Yeah. They didn't understand the whole process of design. So itu juga merupakan satu cabaran lah kepada all the interior designers nowadays lah. Because we face that in Malaysia. I would say their pay will be because the client will afraid to call us because our pay is a bit high, so they call them. Because they can pay a much lower version, but still aesthetically pleasing for them. So pada saya itu ia cantik, tapi belum selama tentu mana cantiknya kan? Berfungsi atau tidak? Ya itu that's the words. How the space is functioning or not? Functioning kan? Karena itu merupakan antara permasalahan juga lah. Jadi antara permasalahan lain di Indonesia juga yang kamu lihat dalam interior design lagi apa ya? Adakah interior design di Indonesia dibayar selayaknya ataupun kamu merasa masih we should be paid more? Kalau di government gini ya, susah juga ya kalau kita bilang kita tidak layak karena mereka punya harga punya standarisasi. Ada standarisasi ya. Ya mungkin
kalau kita banyak mengerjakan di pemerintah ya kita coba juga di yang personal ya swasta supaya kita bisa dapat Tahu rate lebih kita, dari ya, itu ya. mungkin seperti itu. Tapi syukurnya kita ada himpunan desainer interior Indonesia ya HDI itu menaungi kita, jadi kita bisa berlindung di balik itu untuk fee kita ya. Jadi ada standarisasi. So ada standar. Iya, Iya, ya, standar. itu ada standarisasinya. Ya, jika di Malaysia kita ada MIID kan. So Ya. MIID ni yang membantulah in a way memberi satu guideline berapa seharusnya kami dibayar. Jadi ini membantu actually. Namun walau gimana pun ada cara kita ada MIID ataupun HDII, mungkin akan ada juga yang dibayar rendah lagi karena ianya terbuka kepada semua orang. Biasanya gini kalau kita suka sebutnya di Indonesia rindu order. Itu Itu tuh maknanya apa? rindu order tuh maksudnya apa? Miss project gitu. Oh, Maksudnya miss orang project. anak-anak muda atau yang masih muda ya. Itu Masih yang biasanya bertanya. ya kalau udah selevel-level kita tuh nggak pernah mengacaukan fee Benar. design itu nggak. Benar. Nah yang muda-muda itu biasanya. Ya. So itu yang mengacau sedikit Iya, kita punya mengacau harga kan. gitu kan. Ya benar. Karena di sini ada satu case hari itu baru yang berlaku di isu ini sudah dibangkitkan oleh MIID yang mana ada interior designer yang memberi design fee secara percuma, gratis. Ya, itu design and build biasanya kalau Ya, dia build dia bagi gratis. dia So, fee-nya gratis. Ya, ini menyebabkan konsultan interior designer tidak boleh berlawan karena kami datang dengan harga segini tapi kamu datang dengan gratis. So aku baik pilihan gratis, benar kan? Ya. Karena lebih, tetapi kesannya adalah apabila desain itu bermasalah, kamu tidak ada pegangan apa-apa. Tapi gini, biasanya saya itu suka terjadi rumah tinggal ya. Klien saya tuh misalnya gini, ini gini loh mbak, gini dia bilang gitu ya. Terus kalau saya bilang gini, oh iya karena dia mengambil fee dari pembelian barang. Ya. Makanya dia gratis. Misalnya gini, coba dihitung, saya bilang gitu kan. Ya. Beli marmer bisa dapat diskon 20%. Benar. Ya. 20%-nya diambil oleh si kontraktor dengan bilang fee design. Coba kamu hitung, kamu bayar saya sekian, tapi kamu bisa belanja sendiri dapat diskon 20%, coba dihitung. Kalau saya akhirnya begitu. Benar? Iya kan, Ya. dengan membeli semua the whole material di rumah itu, saniter dan semua itu mendapat diskon 20% diambil oleh klien, 20%-nya 20% diambil orang yang bilang free, dia lebih untung bayar saya. Iya benar. Gitu. Akhirnya makanya itu educate klien ya, itu benar. dia. So end of Kepentingannya the adalah day seperti is itu. how, that's why what I did now is sometimes the clients call me and then we discuss and then when they said kenapa designer ni kenapa ya designer ni memberikan aku harga segini. Iya. So I would educate them lah. This is what we actually memberikan kepada kamu. So we have all this contract, we have all this fee, kenapa perlu dibayar segini-segini, kenapa perlu begini, and apa kesannya jika kamu ambil harga segini, jika apa-apa berlaku kemudian no one is responsible. Jadi itu pentingnya untuk mengeducate kepada public kan. Jadi ya itu antara permasalahan lah yang berlaku Tapi sekarang. mungkin itu di dunia kali berlaku seperti itu. Ya, saya rasa Iya. because whenever it's melibatkan art industry, like I said, public still merasakan art itu tidak perlu dibayar selayaknya. Pada mereka it's simple. It's Karena not bidang like- ilmu baru juga sebenarnya desain interior tuh belum populer. Benar. Kita kan konsultan hukum sama konsultan interior kan dia merasa bahwa kalau hukum itu dia perlu kalau ada kasus. Kalau dia kan rumah tinggal atau kantor kalau dia bisa milih barang nata-nata sendiri juga merasa Ya, perlu benar. kita gitu. Jadi Benar. memang itu masih suatu hal yang baru yang orang merasa masih belum kebutuhan utama lah gitu. Satu lagi masalah di Malaysia adalah apabila mesti klien-klien saya mau marah sama saya dengan statement-statement inilah saya rasa, tetapi sometimes mereka suka untuk bertemu dengan konsultan luar pada waktu kerja. Oh iya, Jadi, iya. Sekarang di Indonesia malam, udah hampir nggak ada ya. Weekend. Jadi aku pernah memberitahu one of the clients in a very good manners, kenapa kamu mau menjumpa sama peguam, contohnya lawyer, you will take a leave to meet the lawyer. But why? If you want to meet me, I need to sacrifice my weekend to meet you because you work. So we are actually the same consultant. They are consultant, we are consultant. So we both professional. So adakah perkara yang sama berlaku di Indonesia? Ada ya. Masih. Adalah masih Ada lah. Ya, ya, karena masih.
kita belum terlalu Belum terlalu, ya. dianggap sesuatu hal yang kebutuhan utama. Dah Ya, itu aja. kebutuhan utama, Gitu. benar. Dan mereka masih menganggap kita profesi kita itu mahal. Benar. Ya, betul. Betul. Ngapain pakai itu sebenarnya? Kan bisa buat sendiri, Bisa buat bukan sendiri. Pinterest. You Iya. can choose and then install. Terus ke tukang kayu, suruh Iya, terus buatin ya. And then when the problem come, and then rasakan. Betul, betul. Benar. Nikmatilah. Nikmatilah. Inilah yang kamu lihat, kamu rasakan. Okay, macam sekarang di Indonesia, is there any materials yang it's the new one that you guys gunakan dalam design? I mean dari segi materialsnya, because kadang saya lihat di Indonesia masih mengekalkan elemen kayu juga karena kamu punya bekalan kayu itu banyak kan to compare. Ya. Ada kan murah juga menggunakan kayu di Indonesia? Kayaknya kalau sekarang kayu solid itu udah Udah enggak sulit kok dan sebenarnya. mahal ya. Mahal kan? Mahal itu. Jadi menggunakan any other Ya, ya, new materials Iya. ya, Rom. for the okay. So macam the next question I will ask untuk Ibu Ranu adalah gimana kamu melihat young designers in Indonesia Gen Z. nowadays? Gen Z. Ya, gimana kamu melihat mereka? Karena di sini aku nggak bisa berkata sangat karena aku bisa di bash. Jadi di Indonesia nggak apa-apa. So, gimana kamu melihat Gen Z ini dalam desain? Gen Z itu dalam dia berpola pikir, ide itu oke. Oke. Ya. Cara mereka berpikir. Cara mereka berpikir, cara mereka kadang memecahkan suatu permasalahan bisa lebih cepat dari kita. Ya, Gitu mereka betul. ya. Tapi mungkin dari segi mereka pengalaman udah pasti kalah ya mereka dengan kita. Tapi untuk secara perilaku atau mungkin skill manual gambar itu mereka agak kurang dan mengambil keputusan kadang mereka terburu-buru. Kadang mereka maunya cepat dan cepat. Yang penting cepat selesai. Kadang mereka tidak memahami proses. Ya, mereka mau cepat aja dulu. Karena gitu. semua benda yang dilakukan pada generasi mereka semua cepat. Betul, nanti problemnya ada masalah, yaitu nanti diselesaikan nanti benar. seperti itu. Ya. Pola pikirnya agak berbeda memang mereka dengan kita. Kadang kita memang bisa terkaget-kaget mengalami Gen Z. Ya. Di kantor pun ada Gen Z, tapi kita hanya fokus ke dia itu untuk jadinya ide dasar awal dia, tapi untuk proses tetap kita yang akan megang. Kembali kepada kita. Kita yang akan megang karena mereka bukan mengecilkan mereka, tapi ya itu tidak in proses atau progress, enggak step by step gitu, maunya cepat. Dan jujur skill manual anak sekarang itu agak menurun dibandingkan pada saat waktu zaman kita mungkin ya. Ya. Karena kita bermula dengan manual kan. Iya, kita bermula Jadi dengan baru manual. comes all this technology. Betul. Like all these 3D things. Gitu. Macam Mbak Nino gimana? I mean students nowadays you face? Itu sama sih ya, soal digital itu ya. Mereka lebih ini digital. Ya. Tapi saya sih bilang gini, memang susah ya, mereka nggak bisa sketsa. Jadi gini, saya bilang sih ke mereka bahwa sekarang kliennya minta digambarkan layout yang sudah kita buat, tapi kita belum buat perspektif nih ya. Sering kok klien saya gini, Nin gimana sih Nin maksudnya? Kita terpaksakan sketsa cepat, atau ketika bilang ini furniture-nya bagus nih, kita sketsa cepat. Yeah. Nggak bagus tapi Understandable. Ya. orang paham. Orang paham benar. Saya bilang akhirnya ke murid-murid, begitu kamu bilang, oh ya Bu, saya akan gambar, pulang dong gambar perspektif sehari 2 hari. Proyeknya diambil orang. Iya. Ada orang yang Iya, bisa benar. gini kayak saya. Akhirnya orang tua seperti saya akan It's selalu all mengambil about proyek time, gitu. Saya right? bilang, iya itu. Seperti Jadi, itu saya bilang. Mereka ke terlalu mereka. terbiasa dengan all these digital things. Iya. Until Takut forget. banget untuk buat sketsa. Saya Iya. bingung kenapa. Semua loh anak-anak Dan sekarang mereka takut lebih ya buat bangga sketsa. atau pede dengan digitalnya mereka Iya, sebenarnya. Kadang iya, benar. ya itu bukan kadang lagi. Kadang pas 3D jadi terus sama implementasinya tuh berbeda jauh. Benar. Itu yang kita tuh nggak mau sekali yang hal-hal kayak gitu. Iya, betul. Ya, Gen Z itu problem di Gen Z ya. Ya. Gitu sekarang. Itu yang sama juga dilihat di sinilah, karena di sini seperti yang kalian bilang, mereka lebih terbiasa dengan all these digital things. Yes. Iya. Jadi semua benda harus dihantar dalam bentuk digital. Iya. Sedangkan saya sebagai majikan, bila saya meletakkan kamu
pergi berjumpa sama klien in hope that okay, we got this project. Oh no, Iya, we need to betul, wait betul, 2 betul. more weeks because I need Yeah. to come out with all these 3D things. You know, like the thing sometimes the client, you just like meet them one time, you just show something, give them some sketches, you can lock. That's how a good interior designers should be. Dan But- ternyata semua klien itu sangat senang dengan sketsa loh. Ya, benar. Karena pada mereka it's a skill. Iya, If you can do betul. this, it's a skill. Iya. So for them, I want to have these people to be in my team. Rather than bisa tunggu nggak lagi 2 minggu aku datang sama desainnya Iya. complete. Sometimes in that 2 weeks, the client will find another Iya, interior designer. iya, mencari yang So lain. ini yang kadang-kadang menyebabkan saya terpaksa nggak apa-apa lah, biar saya yang pergi, saya settlekan, Iya. kamu settlekan kemudian, ya. Sometimes karena the first moment you want to lock with the client, it's that. Then after that, you wanted to prove your 3Ds, then proceed with it because end of the Yeah. day, they still want to see the full design, right? But the first moment, I think that is the thing that need to be upgrade for the Gen Z nowadays lah. Yeah. And then somehow they're a little bit afraid to show their talents without any help of these digital things. If let's say I take the iPad, they cannot show anything. Iya. That's Dan mereka the rasanya dangerous tidak part. pede. Yeah, Nah, that's the anak-anak dangerous sekarang part. tuh agak lupa juga salah satu lagi ya. Sebenarnya desainer interior mirip, menurut saya nih ya, hampir mirip seperti sales. Ya, benar. Nah, itu yang anak-anak juga lupa Ya. bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpakaian. Benar. Karena gini, cara berpakaian kita itu Benar. menunjukkan bahwa kita adalah desainer. orang yang bisa mendesain. Benar. Karena saya pernah tuh punya pengalaman nih lucu. Saya punya partner saya tuh berantakan orang yang memang ya kalau orang proyek kan berantakan ya, tapi Benar, kita ketemu benar. klien kan nggak boleh berantakan. Iya. Suatu hari saya nggak bisa bertemu dengan klien saya. Saya bilang, kamu deh yang pergi. Klien saya bilang gini, aduh orang nggak ada apa-apa kok, Mbak Nino tuh bercanda aja. Tapi dia terus orang itu suruh pulang. Partner saya padahal seumuran saya, selevel saya, secara kemampuan sama lah ya. Lalu dia WA saya, klien itu bilang, kita ngopi yuk nih nanti gini-gini. Oh ya, ketika saya ketemu, gimana Pak tadi udah beres gini-gini. Jawabannya satu. Nah ini semua anak-anak muda harus tahu bahwa dia bilang ini, mengurus dirinya sendiri ya Aja nggak saja bisa. tidak bisa, apalagi mengurus kantor kita. Itu jawabannya. Ya, benar. Nah, I'll Kadang-kadang quote suka this salah word. Ya, dikira desainer itu benar. seniman, jadi Benar. pakai sendal, Benar. rambut berantakan. Benar. Nah, itu dia. Ya, Suka lupa itu. Kadang-kadang mereka lupa yang designer itu adalah art people. Iya. So sometimes kita boleh melihat seorang itu designer ataupun tidak. Sometimes dengan cara mereka berpakaian, cara mereka bercakap, itu merupakan sales. Iya, Kan betul. karena kita menjual kita Iya, punya desain betul, dan diri betul. kita sendiri. Sometimes itu juga adalah satu kelemahan untuk this generation bila mana mereka tidak boleh berfikir yang bukan sekadar desain. Iya, It's betul, not about design. betul, It's about you. How you try to carry yourself as interior designer as a whole. Kan karena berbeda kerjaya kita sama kerjaya contoh kerjaya yang di office. Karena Iya, mereka cuma orang di berhadapan belakang dengan layar. komputer. Iya, So betul. mereka itu kerja mereka, tapi Iya. kita perlu mempresentkan diri kita sebagai interior designer. Sometimes I rasa perlu ada course cara berpakaian dengan anak-anak interior designer Teknik ni. presentasi ada kita kalau di Indonesia. Oh, namanya ada. teknik presentasi. Di sini pun ada, cuma Iya. mungkin ianya tidak terlalu dititik beratkan, tapi kalau kamu lihat lecture-lecture yang ada kan begitu bergaya ya. Kalau kita lihat. Jadi dari situ kita boleh mengajar anak-anak Iya. ini untuk Betul. this is how you supposed to look. Iya. So that's why kadang-kadang apabila saya dijemput untuk ke acara seperti ini ataupun giving talk to another universitas, so I'll make sure I present myself as because they look up to these people. So Yeah, at betul. least for them, I wanted to be like this. So that's how you wanted them to at least in a way educate them Yeah. about this. Ya sebenarnya Minimal itu hal tuh- kecil ya. Itu ya. Minimal tuh mereka tahu memahami menempatkan diri di Iya. mana posisi. Benar. Ada kejadian juga bukan mengajak sih ya, ada temen juga udah tahu kita mau ke site, pakai sepatu Van Toffel yang modelnya yang minyit-minyit gitu kan. Udah tahu di project yang site yang kita akan gedebak-gedebuk. Iya. Terus dia pakai bukan rok lah, kulot. Itu kan ribet sekali di situ. Nah, pengen kelihatan cantik, manis di site ya salah. Ya salah gitu benar. sebenarnya. Desain Betul. bukan gitu rupanya. Iya. Betul. Tapi kalau kamu mau jumpa klien di restoran, so Oke, itu looknya. Tetapi benar. kalau kamu mau ke site, kamu harus berpakaian selayaknya, kan? Betul, atau pakai tas cantik-cantik gitu kan. Kadang kita melihat mahasiswa, kita mau kemana?
ya ampun dia begini gitu. Maksudnya ya susah banget. Nah itu kita juga kadang memberitahu mereka seperti itu gitu. Kadang juga ada yang terlalu melewati batas. Dia menganggap gue seniman gitu. itu dia memang. Gue seniman jadinya semau aku gitu. Kalau dia bertemu suami itu dibilang dia seniman, dia bukan seniman, tapi memang dia tuh lebih, dia bisa menempatkan lah orangnya itu. Tapi memang Bu Nino mungkin tahu banget suami saya seperti apa gitu ya. Kalau ngelihat saya Seperti tuh kayak apa Bu Nino? seperti pokoknya Seperti asal-asalan. seperti asal-asalan. Tapi dia kalau orang sudah kenal sama dia gitu ya, dia gambar atau dia menulis tuh terbalik. Gitu ya, dia menulis terbalik. Jadinya orang yang berhadapan dengan dia langsung membaca tulisannya, jadinya bukannya dia yang berbalik, tapi dia menulis, dia terbalik. Dan dia langsung menggambar itu terbalik kepada kliennya. Tapi jangan dilihat, Benar, itu skill yang iya, susah didapat. tapi jangan dilihat dari tampilan. Tapi kadang aku bilang, Pak rapi dikit. Tapi dia dia bilang oke, aku rapi dikit. Mungkin rapinya dia pakai sepatu, gitu. Intinya seperti itu. Jadinya bisa menempatkan lah kita seperti apa. Ya, benar. Walaupun either dia seniman, tapi dia juga harus paham seniman tuh seperti apa gitu. Benar. Jangan seniman tuh aut-autan, nggak mandi seminggu seperti itu, ya kan? Ya benar. Karena kita perlu tahu di mana kita ditempatkan, benar? Betul. Ya. Jadi ini adalah satu soalan yang pernahkah kalian terlibat dengan any design work with Malaysian before? Belum pernah. Apa ada? Kalau ada saya bisa lah kan. Karena saya melihat kurang dari segi desain, kurang ada cross culture between Indonesian and Malaysia. Because I think maybe the direction is a bit different, and also there's no project yang boleh menyatukan kan, karena kebanyakan projek kita lebih kepada negara masing-masing, tidak terlibat. Tapi saya melihat satu projek baru karena ibu negara Indonesia bakal ditukar di Sumatera, benar? Kalimantan. Kalimantan. So saya melihat desain baru Kalimantan bersama itu burung Garuda ya. Iya. Itu memang benarnya sudah begitu atau hanya gambaran? Ini mau cerita IKN nih ceritanya. Mau bahas IKN kah? Udah sih. Udah sih. Karena kebetulan saya terlibat ya di situ. Saya membantu istana untuk pengadaan furniture dan lampu-lampu lokal di situ. Jadi ya. totalitas workforce di sana Indonesian. Ya, Indonesia nih. Kalau Tidak melibatkan langsung I mean arsitek luar. enggak, tidak all Indonesia. all Jadi Indonesian. arsiteknya itu Nyoman Nuarte. Terus interior desainnya tuh kakak kelas kita ya di Trisakti Rudi Dodo. Gitu. Lalu untuk kebetulan kan di situ banyak departemen ya. Ada istana, ada departemen Kemenhum, terus ada sekretariat negara, ada banyak lah ya. Kebetulan saya membantu tenaga ahli di istana ya di situ. Jadi kita desainnya juga banyak menggunakan desain lokal di mana bunga-bunga yang kita aplikasikan pada furniture-nya itu. Saya nggak ngomong interior ya, furniture karena saya megang itu. Itu memang bunga-bunga lokal kita. Lalu kontraktornya tuh kita pilih kontraktor lokal. Besar lokal. Lalu untuk lampu-lampunya itu lampu lokal. Jadi kita bekerja sama dengan, kita cari ya orang lokal yang kiranya bisa membuat skala besar dengan waktu yang singkat. Dan tentunya dengan dana yang besar juga ya, karena kalau proyek pemerintah itu kan memang ada rule-nya lah, dibayarnya belakangan atau seperti apa, dengan kualitas yang bagus dan itu bisa, dan semua olah kita lokal. Ya, bagus ya, karena ini antara perkara yang I hope in the future, in Malaysia future, so we will have all these things, that we have our own team yang develop, because lots of projects in Malaysia sometimes kita lebih appreciate when the architect is from Western country, contoh. So kebanyakan project di sini begitu. Jadi jika ada yang I would love to have a whole team as a country team like what you have, what you guys have kan. So ianya lebih personal pada aku. Tapi mungkin karena di Malaysia negaranya kecil, jadi
untuk mendapatkan workforce yang seramai itu mungkin agak sukar. Tapi I would love to see in the next future of Malaysia that we can have all these things lah. So kita ada satu group, it's Malaysian only, to do like what you guys did. Tapi mungkin materialnya nggak bisa semua lokal ya, kita Benar, tahu ya, sedikit karena suka, kan? feel yang kita pengen rasakan dari suatu ruang kan, kalau marmer semua lokal tuh kan nggak dapat Nggak feelnya. ada, benar. Misalnya ada berapa lampu kristal juga yang harus impor, Diambil tapi juga, itu benar. memang kalau di Indonesia ada namanya hitungan-hitungannya bahwa tidak boleh lebih dari sekian persen. Itulah makanya orang Indonesia itu sekian So, ada persennya harus lokal. Ya. Gitu. Mungkin saya tidak tahu tentang ini di Malaysia. Mungkin di Malaysia juga ada hitungan agaknya percentage. You need to use Malaysian barang sebanyak ini mungkin. Cuma I hope that in the future we can have what you guys have. It will be nice to have a whole project is by us Malaysian. It will be a little bit personal for me. So, because I'm a bit personal person. Enggak, tapi di Indonesia emang ada masanya waktu itu banyak desainer yang lebih dihargai luar ya. Tapi nggak tahu terus sudah belakangan ini benar-benar lokal semua. Ya, saya mengharapkan perkara yang sama juga akan berlaku di sini lah. Jadi it will be best for us because we have all these talents. Malaysia have all this talent. We have all these good designers. We have all these good architects. Sometimes it is underappreciated because of, the idea of having London's designers, the idea of having USA's designers. So all this will like mengganggu. Karena sebenarnya pada prinsipnya desain itu bukan cuma keindahan ya. Jadi bagaimana si desainer itu bisa memahami orang lokal setempat. Karena kan perilaku orang lokal yang memahami adalah orang setempat. Benar. Iya. Orang luar tidak memahami apa yang kita lalui kan. Iya. Okay, untuk your personal experiences, apakah projek yang paling kamu suka, Mbak? Mbak Nino. Mbak Nino first. Ya, Mbak Nino dulu. Yang paling kamu suka dan kamu boleh ceritakan dikit. Satu proyek yang paling berkenan itu adalah ketika tahun berapa ya, awal-awal ada satu proyek pemerintah ini berkesan banget buat saya ketika saya masih kerja sama orang waktu itu, masih di perusahaan interior ya. Itu kita dipanggil ke sana, itu yang saya cerita. Yang kantor tersebut tadinya seperti labirin. Okay. Pimpinannya ingin merubah gaya bekerja stafnya, perilakunya berubah, di mana kalau kantor terbuka itu kan orang akan pulang habis makan siang itu harus on time dong ya, karena semua orang akan melihat, dan ruang-ruangan pimpinan itu diberi kaca, jadi saling mengawasi, bukan hanya atasan mengawasi bawahan, kan kerja yang baik adalah kedua belah pihak itu saling mengawasi ya. Nah itu pertama kali tantangannya adalah ketika saya lewat di salah satu ruangan itu saya sampai diteriakin, mungkin karena mereka menganggap bahwa ini bukan budaya kita terbuka ya. Iya ya, kalau berpuluh-puluh tahun hidup mereka seperti itu gitu ya. Saya sampai diteriakin lagi jalan oleh mereka karena nggak suka. Jadi ketika lewat satu koridor saya diteriakin kencang banget. Tapi saya bilang biarin aja, kan pimpinannya yang suruh saya. Karena saya digituin, saya juga saking menjadi-jadi, saya buka aja sekalian gitu kan ya. Akhirnya memang kulturnya menjadi berubah. Benar-benar berubah. Ini gitu perlu diubah dulu baru bisa biasa kan. Memang, karena proses untuk berubah itu ini yang akan dilalui kan sampai dan itu benar-benar tantangan ya. Akhirnya saya waktu itu saya bawa anak buah saya, dia bilang marah karena masih muda lah itu ya. Anak kalau masih muda kan dia pengen melawan. Saya bilang nggak usah, kita pakai cara lain. Akhirnya orang yang teriakin saya itu akhirnya bersahabat sama saya loh. Belakangan setelah dia tahu gitu loh, karena dia pikir waktu itu kalau itu saya masih muda ya, mungkin cewek apa nih gitu ya dibawa ke sini gitu ya. Dipikir mungkin seorang desainer interior atau arsitek itu harus yang kayak orang kutu buku atau apa gitu kali ya, modelnya dipikir cewek dandan nih datang-datang ke sini. Tapi kan ya kita harus membuktikan gitu benar. Seperti itu berkesan banget, dan saya sampai saat ini masih menjadi desainer mereka. Ya, gitu. masih berpuluh-puluh tahun. Ya, syukur. Bagus, maknanya kamu meninggalkan satu project yang sangat bagus dan meninggalkan kesan kan, dan berjaya merubah culture pekerjaan mereka. Iya, betul, perilaku. Untuk Mbak Rino gimana? Mbak Ranu gimana? Berbeda-beda ya. Dibilang satu dua berkesan, sebenarnya semuanya berkesan. Iya. Meninggalkan karakter atau memori yang berbeda-beda sebenarnya.
anggaplah waktu mengerjakan rumah sakit, sebenarnya rumah sakit daerah, rumah sakit kelas C ya, dari klinik mau menjadi rumah sakit kelas C. Yang awalnya pengunjung atau pasien hadir itu datang sembraut, maksudnya mereka tidak berpola atau tidak ada konsep. Kita bangun, kita renov, mengupgrade mereka menjadi rumah sakit tipe C gitu ya, di mana jadi rapi, teratur, tertib. Pengunjungnya itu datang tuh masuk ke dalam hospital itu membuka sepatunya, sepatu, sendal, karena bagi mereka kalau saya pakai alas kaki nanti kotor. Wah. Gitu, jadinya mereka benar-benar kita bilang, oh oke, nggak apa-apa, pakai aja, nanti kotor. Enggak, memang seperti ini sudah kita renovasi sebenarnya. Jadi kita mengedukasi mereka. Yang awalnya perilaku mereka membawa makanan dengan rantang segala macam, akhirnya mereka dengan Berjaya menukar. mereka akhirnya menukar itu, gitu ya. Hasil daripada desain Iya, kan? terus tadinya banyak tempat air mineral di mana-mana mereka ambil, kita hanya bisa menaruh mereka di salah satu sudut yang memang mereka bisa di situ makan, di situ mereka bisa minum gitu. Jadinya kita memang mengedukasi pengguna itu sangat penting sebenarnya. Benar. Terus waktu itu juga yang kedua, waktu Bandara Semarang mau dibuka, saya bingung, besok mau dibuka, diresmikan oleh Pak Jokowi. Kenapa toilet ini selalu basah gitu ya? Saya bingung, kenapa toilet ini selalu basah? Terus akhirnya saya nunggu sejam. Oh ternyata mereka buang airnya itu memang di kloset, tapi membersihkannya itu di lantai. Oh. Gitu. Perilaku mereka seperti itu. Karena kan waktu itu Di rumah kan menggunakan Iya. yang Iya. cangkung gitu ya. Iya. Gayung ya. kita nggak mereka mungkin di rumah seperti itu. Padahal memang waktu itu Semarang itu dari bandara kecil menjadi besar gitu ya. Mereka mungkin cukup shock culture di sana. Iya. Jadi pas saat di sana itu kita bilang, saya benar-benar memberitahu sebaiknya bersihinnya seperti ini. Tapi mereka tidak bisa cara menggunakan flashnya seperti apa. Jadinya kita benar-benar harus ngasih tahu ke mereka. Padahal kita sudah memberikan mana yang duduk, kloset duduk dan yang jongkok. Itu ada, tapi ternyata dua-duanya ya basah. Memang itu sudah perilaku, kebiasaan. Dan itu dengan berjalannya waktu dan kita akhirnya desain kita tuh kita tempel tulisan cara pemakaian gimana itu. Akhirnya sekarang sudah jauh lebih baik. Ya. Seperti itu. Jadinya memang seru ya kalau di pekerjaan seperti itu. Menarik gitu. ya, karena Iya. dari desain itu kita mampu mengubah Perilaku orang. Gitu. Gitu. Nah, ini Perilaku kebaikan interior design. Bagaimana kita boleh mengubah perilaku yang dulunya sudah terbiasa kepada yang lebih bagus. Betul. Jadi ini antara interior design yang saya suka. Dan itu berfungsi gitu kan? Dan berfungsi. Benar. Berfungsi dan nyaman untuk mereka. Benar. Gitu. Belum berfungsi tidak nyaman juga mereka pasti akan. It's not totally about aesthetic. Betul. Ini lebih kepada bagaimana kita menukar Betul. cara yang lebih baik. Betul, Ini adalah betul. interior designer. Ini adalah kami. Kalau Juni apa proyek yang berkesan? Gantian kita menanya. Nah, coba. Karena macam saya lebih banyak buat residential rumah. Pernah terlibat dengan projek government juga, tapi kalau yang mengatakan projek yang meninggalkan kesan yang baik adalah apabila desain rumah saya itu yang mana seperti sama bagaimana mereka mempunyai satu orang tua. Di dalam rumah itu ada satu orang tua yang tidak boleh diubah langsung kedudukan rumahnya. Jadi gimana aku mau, tapi the clients wanted to change the design. Because this orang tua tidak boleh mungkin dia ada penyakit yang mana dia sudah terbiasa dengan kedudukan itu harus di situ. Jadi gimana mau kita menukarkan tapi dengan cara yang in a way you will learn tapi at the same time tidak menukar terlalu kasar, terlalu berubah. Tapi saya sebagai designer, definitely I wanted to change because the house is bad. The house is bad. We need to change. But then I need to understand how actually dia bergerak setiap hari. Jadi saya duduk makan, saya tengok bagaimana dia keluar daripada bilik, dia kemana dahulu. So dia akan ke toilet dulu. So saya make sure laluan pertama dia tu tidak diganggu.
Tetapi kita ubah dari segi visually je kita Visual, bertukar. Jadi gimana cara pertama untuk dia pegang ke island? Rumahnya ada island. So bagaimana cara dia duduk ke island? Apa yang dia ambil dulu? Saya make sure setiap kedudukan ini maintain. Tapi visually ditukar. Jadi itu adalah yang saya rasa saya mempelajari cara untuk design bergantung kepada orang yang ada di situ. It's not about me. Ya. It's about them. Ya, betul. So dari situ, this is antara projek awal saya ketika itu saya sekitar 25 tahun. Jadi dari situ saya menukar persepsi. It's not about your design. It's about who is actually fungsi Ya, yang fungsi digunakan. penggunanya. Jadi bila saya duduk saya lihat bagaimana orang tua bergerak daripada bilik ke sini. Jadi saya make sure even my boss pun kena, why you put the islands there? It's not nice, but it's just visually not nice. But when you do it right, it'll be nice. We cannot change her because I mean like maybe this is her like ini sudah keterbiasaan kita tak boleh ubah. Karena gimana dia meletakkan pinggannya di situ dia takkan tukar kedudukan meja makannya di mana dia duduk di situ. Jadi aku perlu memastikan ini semua tercapai. At the same time memenuhi kehendak klien juga yang mahu rumahnya ditukar lebih bagus. Jadi ini antara saya punya apa kita kata yang mengajar saya yang design is not about me. Yes. I need to design for them. Betul. Because previously I just thought I wanted to do this, I wanted to do this, I want to do like this, but it's not. Design is about them. Iya, We karena dia design yang for them. menempatkan, bukan kita. Benar. It's not I'm staying there, they are the one who stay there. So itu antara projek yang berkesan kepada saya lah. Setuju. Ya sampai sekarang. Jadi saya merasakan setiap kali saya buat design, end of the day it's not about you, it's about them. Iya. Ya, benar. Jadi itu yang meninggalkan kesan. Menarik ya sharing ini. So saya dapat tahu ada beberapa. Sometimes even this story is I've never told anyone. Oh ya? Yeah, because this project is I've never told anyone about this project. So I rasa bila saya mendengar ni saya rasa lebih I appreciate my work more lah. Right? Yeah. So kita lebih rasa kerja kita is very human. Iya, Right? bermanfaat. Bermanfaat kepada manusia. Okay, untuk beberapa soalan terakhir untuk future outlook. So dalam masa 10 tahun kepada kalian, untuk saya tanya Mbak Ranu dulu, dalam masa 10 tahun mendatang apa yang kamu harapkan dengan interior design di Indonesia? Dari segi kerjayanya, dari segi new talentnya, dari segi kamu sendiri. Ya. Interior design, kalau saya mengharapkan 10 tahun ke depan itu mereka itu pastinya sudah bisa, bukan diakui ya, tapi bisa lebih independen gitu ya. Mereka bisa lebih independen, mereka bisa menunjukkan dirinya sendiri, dan kita bisa jadi tim leader sebenarnya ya. Jadi biasanya itu interior design tidak mungkin, mereka selalu menganggap interior design tidak bisa menjadi tim leader. Yang selalu menjadi tim leader adalah dari saya nggak mau menyebut gitu. Other consultant gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Tapi saya yakin kita ini sedang menanjak interior design. Orang sudah mulai melihat interior design itu seperti apa, dan orang sudah melihat pentingnya penggunaan interior design. Jadinya kita mungkin sama-sama dalam dunia pendidikan sekarang sampai nanti next 10 tahun identitas dari interior design itu memang harus keluar, dan mereka harus bisa problem solving, mereka harus bisa lebih paham gitu ya, dan mereka harus bangga dengan interior design itu sendiri. Dan yang penting bukan dekorator, itu dia ya, bukan dekorator. Dan saya pun sebenarnya masih ingin terus berkarya gitu sebenarnya, karena kadang sekarang masih rada gemes gitu ya. Gemes dengan mungkin kemarin berbicara dengan beberapa dosen di UiTM, sebenarnya kondisinya sama, kondisi kita interior designer interior di nomor 2 kan sebenarnya. Kita pengen independen sendiri gitu, tapi hal itu kita lagi berjuang bersama-sama lah. Kita di Jakarta, khususnya di Jakarta, kita juga sedang berjuang untuk itu. Walaupun sudah mulai, tapi belum ada penyemerataan. Diharapkan usaha ini akan diteruskan agar. Betul. Habis itu pendidikan belum merata di Indonesia itu dari Sabang Merauke program interior design tuh hampir
tidak menyebar. Gitu. Mereka hanya terfokus di Jawa dan Jawa lah biasanya. Jawa ya lebih banyak sebenarnya. Interior design. Interior Iya. design. Seperti itu. Jadi harapannya sih mudah-mudahan kita bisa, pasti saya yakin sih akan lebih. Ya. Sudah mulai menggeliat kok anak-anak sekarang mencari mau menjadi apa besok? Interior Ya, design. benar. Udah mulai Itu antara sekarang. mulai itu ada yang kita sudah mulai dengar, sedangkan Iya. 10 tahun dulu pun agak sukar Agak untuk sukar mendengar. untuk Iya, betul. tahu. Iya. Tapi sekarang saya udah, kamu mau jadi apa? Interior design. Kenapa? Gitu kan? Kenapa? Gitu. Kita nanya dulu kenapa. Jangan mikir interior design tuh hanya memindah kursi Pindah-pindah. gitu kan. Ya. Ibu saya sempat ngomong gitu, ngapain kamu sekolah itu? Mama juga bisa mindah gitu. Ya, itu dia. Ya, kita harus bisa menekankan itu Ya. ke mereka. Saya rasa dengan ada pendedahan sebegini, harapnya lebih mengajar ataupun mendidik masyarakat tentang Betul. pentingnya interior design. Desain itu sendiri desain sebenarnya. itu sendiri. Untuk Mbak Nino gimana? Kalau saya lihat udah belakangan ya memang desainer interior lokal itu sudah diakui lah ya oleh orang-orang setempat juga ya orang lokal. Jasanya banyak digunakan. Saya malah berharapnya sampai 10 tahun ke depan tuh kita negara Asia Tenggara ini bisa bekerja sama lah. Benar. Lintas Desainer. negara ya, Lintas desainnya sama-sama mendesain Benar, bersama benar. gitu loh. Harapannya sih bisa semakin Iya. berkembang seperti itu ya. Iya. Yang agak sulit mungkin soal fee atau pajaknya kan nggak Benar, ngerti ya, tapi itu kan Itu bisa bukan di- ini kita lah ya, ya. tapi harapan saya Benar. seperti itulah Ya, kita karena bisa bekerja sama. Designer di Europe can do this thing, Iya, why not betul. in Southeast Asia? Iya, Sebab betul, kita pun betul, ada betul. ciri karakter khas Iya, masing-masing, negara betul, masing-masing. So ini penting untuk lebih memperkenalkan Southeast Asia Iya. to the world kan. Betul, Jadi diharapnya dalam 10 tahun akan datang akan ada usaha lintas Betul. Iya, negara. betul, lintas Jadi negara. mungkin saya boleh bekerja sama dengan Oh iya. Nah, iya, Mungkin benar. kebijakan antar negara ini bisa lebih apa ya, fleksibel atau seperti Iya. apa Iya. gitu ya dengan saya lebih kepada Southeast Asia lah kan. Karena Iya. material kita kan berbeda ya pasti Betul. dan barang-barangnya berbeda. Berbeda. Kalau kita bekerja sama kan pastinya kita bisa yang itu bagus tuh di Ya, sana bisa. pemindahan transfers of materials juga akan lebih Iya, lower. betul. Iya, Jadi betul. lebih mudah untuk kerjasama itu lebih mudah Iya. berlaku. Tidak terlalu mahal cara mau memindahkan barang ke sana kan. Wah, saya rasa sangat berilmiah sekali pertemuan pada hari ini. Selalu saya gelak-gelak je. Selalu kalau orang tengok previously in my chit-chat dalam kabinet, lebih kepada we share information, at the same time kita gelak-gelak. Tapi this time gelak di sikit je. Lebih banyak informasi. sebenarnya mau gelak-gelak lebih banyak. Ya, mau gelak lebih banyak, tapi saya mau collect all this information. Jika tidak, nanti sikit saja. Ini adalah peluang yang bagus untuk saya juga karena saya sudah terbiasa dengan kita sudah biasa dengan interior designer sama-sama lokal, sama-sama kita. Tapi peluang ini saya rasa lebih mengajar saya yang sebenarnya di luar sana juga mengalami apa yang saya alami. Betul. Jadi Iya. it's not about kita sahaja. Jadi sama. Jadi untuk seterusnya is there anything ada apa-apa lagi yang mahu kamu berdua sharekan kepada pemirsa di Indonesia dan juga pendengar di Malaysia? So di Indonesia jangan lupa tengok podcast saya. Cie. Oh mungkin belum dari tadi belum disenggol ya tentang program IDL Plus C. Yeah, I forgot. It's not like I Okay. forgot. I keep the best for the last. Ya, oke. Jadi program actually sebelum kita buat closing thought. Ya. So actually pertemuan adalah satu program yang mana menyatukan students daripada Indonesia dan juga student daripada Malaysia. Diusahakan oleh HDII Yes. di Jakarta dan dibantu oleh MIID di Malaysia, tapi seluruhnya adalah hasil usaha Study of Interior Architecture Puncak Alam. Ya. Iya, Ya, betul. Ya, Ya, ini ada hubungan dengan yang saya bilang harapan ke depan ya. Ya. Bahwa Ini bukan para antara desainer satu. interior Ya. bisa bekerja sama. Saya harap pertemuan the Ya. title is pertemuan is not, pertemuan ini akan jadi lebih besar. Betul. Kita boleh Betul. cantumkan daripada Thailand juga satu masa nanti, Ya. daripada Ya. Vietnam juga. Betul. So Ya, kita boleh betul. combine semua together. Ya. So this is a start. So Ya, betul. terima kasih kepada penganjur. For me it's a very good program.
Ya, so mungkin ini merupakan titik tolak untuk kerjasama yang lebih banyak lagi di masa yang akan datang kan. So I think we should thank Study of Inter-Architecture Puncak Alam for organising this, and also terima kasih daripada HDII Jakarta datang kemari bersama dengan student, so kita boleh do the collaboration. Sama mungkin student daripada Indonesia juga boleh melakukan internship di Malaysia, student di Malaysia juga boleh melakukan internship di Indonesia. It's a good process of transferring the knowledge. So daripada Mbak Nino, harapan mungkin harapannya adalah memang kita itu lebih diakui ya sebagai satu profesi. Jadi dengan konsultan lain itu kita tidak ada yang siapa di atas, siapa di bawah. Jadi seharusnya semuanya di kita atas itu kan? Setara, dan masyarakat juga lebih memahami bahwa ada biaya di situ dalam fee kita, karena bukan hanya biaya ongkos print atau biaya menggambar, tetapi bidang keilmuan kita itu ada harganya dengan pendidikan yang kita dapatkan, mungkin itu. Benar. Betul. Dan kita itu semua kan berpikir ya dalam kita membuat ide atau konsep. Tidak semua datang plak seperti itu. Prosesnya itu yang mahal, desainnya itu yang mahal. Gak mungkin desain kita itu akan terpakai di A, B, dan C. Tapi kita mungkin mempunyai karakter desain yang akan sama, tipikal sebenarnya seperti itu. Itu yang kenapa kita bilang no free design sebenarnya. Itu dia. Dan mungkin harapan kami dengan mungkin dari SDII dan UITM, mahasiswa dengan adanya titik temu 2 kalau kita sebut ya. Waktu itu titik temu 1 masih online. Sekarang titik temu 2 ini IDL plus C ini di 2004. Mereka bisa collab dan membuat instalasi karya mereka, berkolaborasi yang hanya dalam waktu 2 minggu, dan minggu ketiga mereka akan membangun karya mereka. Nah, itu kita akan lihat hasilnya ya, prosesnya mereka dalam menggabungkan dua pikiran dari 2 negara. Itu seru ya, antar mereka itu sebenarnya. Sebagai kalian sebagai tenaga pengajar, ini bukan antara perkara yang sangat mudah, bukan? Benar. Sulit sebenarnya. Ya, benar. Sulit sebenarnya. So program ini antara program yang bagus lah, saya rasakan. Benar, sangat-sangat bagus. Okay, untuk this is a bonus question lah. Oh, dari tadi last question ya. This is bonus. It's not last question. This is bonus question. Okay. Untuk kami sebagai Malaysian, sebab saya perlu memberitahu kepada pendengar juga, sebagai Malaysian, if I were to go to Indonesia, di mana tempat yang kalian rasa you should come here? Sebagai interior designer Malaysia, you should come to this place. Negara di mana bagian di negara Indonesia, bagian negara bagian mana di Indonesia gitu ya? Di Indonesia ya. Banyak ya. Banyak, tergantung kesenangan orangnya. Kalau dia senang high end, kehidupan yang high end ya pastinya ke Jakarta. Tapi kalau senang dengan outdoor activity, alam, air, itu bisa di Labuan Bajo, bisa Labuan di Bali, Labuan Bajo, Banyuwangi sekarang. Banyuwangi. Kalau pegunungan di mana lagi ada macam-macam, tergantung dari kesenangan Raja Ampat. Kita mau apa? Raja Ampat ya. Aceh Pulau W itu sangat cantik. Pulau W. Because Indonesia still banyak tempat yang I sebagai yang sudah biasa ke Indonesia pun masih banyak lagi tempat yang tidak dipergi. Sebut di mana aja yang sudah ke Indonesia. Jakarta, Jakarta biasa. Pasti. Semarang. Oh, Semarang. Kemarin Yogyakarta tadi. Jogja, Semarang. Dari Semarang I naik bus pergi ke satu tempat lagi, itu industri untuk kayu-kayu. Jepara. Ya, Jepara. Semarang, Jogja, Bali, Lombok itu biasa. Pekanbaru. Pekanbaru sudah. Pekanbaru pernah. Yeah, even next week also I go to Pekanbaru. Sheila on 7. Sheila on 7. So I got the ticket lah. So I go to Pekanbaru. I've been to Pekanbaru before. They have very nice cafe. Yes. Kan? Padang. I come from Padang. Kita orang Padang. Kita orang Padang. Oh, Padang. Yeah. Yeah. Padang. Yeah, that's about it.
Oh. Masih banyak. Harus ke Sulawesi, Kalimantan, Papua, Irian is very best. Banyak. Papua good. Beda-beda. Oh iya, Raja Ampat in Papua. Okey. Nampak? Catat ya. Catat ya. Nah, Sebagai sorry. Sebab terlalu mencatat, hilang suara. Jadi kepada semua pendengar, saya ingin mengucapkan terima kasih sebab actually this cik-cik dalam kabinet sudah tidak bersiaran selama 3 bulan. Berehat, penat. kenapa? Sudah penat bercakap-cakap. Jadi apabila dapat offer daripada Sarah membawa masuk, so I take the chance sebab saya sangat mahu untuk, actually one of my plan is to call another designers from another country. So this is the opportunity. So Okay. syukur sangat kerana dapat bertemu dengan kalian dan dapat Dengan share. senang hati. Ya. Terima kasih juga kita diundang. Ya. So jadi terima kasih kepada kalian berdua yang sama-sama dengan saya pada hari ini. Saya harap tidak membosankan ya pemirsa. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama saya untuk episod kali ini. Saya harap korang dapat banyak sangat info. Bukan sahaja tentang interior design dunia di Indonesia, tapi juga di Malaysia. Apa yang kita boleh sama-sama menambah baik untuk industri kita di Malaysia, dan pada masa sama kita boleh bertukar pandangan dengan interior designer hebat. I will say interior designer hebat yang dibawakan daripada Indonesia ke Malaysia. Terima kasih kepada Mak Radu dan Mak Nino untuk bersama Sama-sama. saya. So hopefully boleh jumpa lagi. Oh ya, Sebulan sure. 9 saya ke Jakarta. Okay. Kita Let's tunggu. go. So we can go makan nasi padang. Siap. 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 Usually bila kita dalam cik-cik dalam kabinet, so kita akan memberi sedikit sagu hati kepada kita punya tetamu. Jadi seperti biasa, apa yang kita bagi adalah local products daripada Malaysia untuk tetamu kita. So untuk hari ini Jauh. Ya, Bu. Jauh. Okay. Jadi untuk hari ini adalah chocolate local product daripada Malaysia. So dia menggunakan koko-koko yang terdapat di koko-koko yang terdapat, pokok koko yang terdapat di Malaysia. Jadi this is untuk, nama brand dia adalah Cerita. So it's a chocolate, really nice chocolate. Okay. So satu untuk Ranu. Nih, Mbak Nino Ranu. aja. Oke, terima kasih. Cerita. Satu lagi untuk Mbak Nino. Terima kasih Ya. Juni. Sama. Suka hati. Jadi ini adalah Cerita. So korang siapa yang suka untuk merasa coklat-coklat local, boleh follow Cerita, CHERITA dekat Instagram. So Thank you. terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye.